Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelatih PPKB Guru Pendidikan Agama Islam bidang Pedagogik 3 yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi LMS Page pada kegiatan PPKB Guru Pendidikan Agama Islam bidang Pedagogik 3. Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu buka Google Chrome di laptop. Kemudian setelah terbuka nanti akan muncul layar seperti berikut ini. Google, maka setelah itu Bapak dan Ibu ditelusuri Google itu kita menuliskan https garis miring kemudian pkb kemudian siagapendis.com /login. Nanti akan muncul space https pkb siagapendis.com login yang tulisan berwarna biru, kemudian kita klik. Setelah klik, nanti akan muncul Bapak dan Ibu. Di layar Bapak dan Ibu itu PPKB GPAI, beranda informasi, kemudian login yang bertuliskan di kotak berwarna hijau. Kemudian klik login, nanti akan muncul login, nomor akun, password. Nah, kemudian baru login. Kita masukkan akun saya. Nih contohnya sebagai akun saya, tunduk akun saya. Kemudian menggunakan password. Nah, menggunakan password saya atau misalkan password Bapak dan Ibu. Kemudian baru setelah menuliskan nomor akun dan password Bapak dan Ibu login. Kemudian setelah Bapak dan Ibu login, maka akan muncul di layar laptop Bapak dan Ibu itu PPKB GPAI dashboard, kelas, modul, CAT, klaim aktivitas, helpdesk, dan menu utama. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah Bapak dan Ibu bisa melakukan edit profil Bapak dan Ibu. Di mana cara mengeditnya? Di bawah logout itu ada foto, kemudian ada nama dan lihat profil. Maka Bapak dan Ibu bisa mengedit data Bapak dan Ibu di lihat profil ini. Kita klik lihat profil. Nanti akan muncul foto. Apabila mau diganti dengan foto yang lain, pilih file, cari filenya di folder apa. Nomor akun, nama lengkapnya, apabila belum ada gelar ditambahkan gelarnya, email, dan nomor telepon. Apabila sudah sesuai, sudah diedit dan sesuai, Bapak dan Ibu bisa save change. Simpan save change. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mengedit profil Bapak dan Ibu lihat di atas itu ada dashboard dan kelas. Kalau dashboard bisa untuk melihat profil, kemudian di kelas kita klik untuk melihat kelas kita. Klik di kelas, nanti akan muncul tayangan daftar kelas. Nah, daftar kelas, statusnya kita klik status aktif. Di sini adalah kelas yang sudah saya buat, nomor, nama kelas, jenjang, modul, tanggal mulainya sudah dibuat, tanggal selesai nanti Bapak dan Ibu sesuaikan saja. Jumlah peserta yang sudah masuk di LMS saya ini ada 4 orang. Kita klik jumlah peserta, ada kolom hijau tulisan 4. Nah, ini ternyata peserta yang sudah masuk di LMS saya itu ada 4, atau yang sudah diinput oleh saya itu ada 4 peserta. Setelah Bapak dan Ibu melihat kelas, Bapak dan Ibu juga di kelas itu di sebelah kanannya itu ada menu, ada fitur-fitur menu. Salah satunya adalah kontrak belajar, tugas, diskusi pelatih, diskusi Vkon, tugas remedial. Yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu nanti sebagai pelatih, melakukan kontrak belajar dengan peserta BIMTEK atau peserta pelatihan PPKB. Klik kontrak belajar. Nanti akan muncul di sebelahnya kontrak kuliah atau kontrak belajar. Nanti nomor, kelas, modulnya sama, misalkan pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3. Tanggalnya disesuaikan saja. Ini adalah kontrak yang sudah dibuat oleh saya. Apabila mau mengupdate kontrak, Bapak dan Ibu klik aksi di bawahnya ada update kontrak. Klik update kontrak. Sesuaikan di sini Bapak dan Ibu.
Ini adalah salah satu kontrak kuliah atau kontrak belajar yang sudah saya buat. Apabila ingin menambahkan file dalam bentuk PDF atau sejenisnya, Bapak dan Ibu boleh nanti tambah file kontrak belajar, pilih file. Pilih file, tinggal letak filenya di mana. Misalkan ini sudah saya buatkan filenya, yang saya contohkan filenya. Open, nah kita baru sudah tersimpan file kontrak belajar ditambah kontrak belajar. Sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian setelah mengenal fitur kontrak belajar, Bapak dan Ibu ada fitur yang kedua adalah tugas. Nah ini sebelah kanan. Ini di bawah menu kontrak belajar tugas, kita klik tugas. Kita klik tugas, Bapak dan Ibu. Ini nanti di sampingnya ada tulisan pengelolaan tugas, nomor, nama kelas, modul, dan aksi. Apabila Bapak dan Ibu mau melakukan tambahan tugas lainnya, maka Ibu bisa klik kelola. Klik kelola. Nanti akan muncul tambah tugas. Ini beberapa tugas yang sudah saya buat, ada 10. Apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan tugas yang lain, tinggal klik di atas kanan yang berwarna hijau itu tambah tugas. Tambah tugas, pilih tema tugasnya, misalkan tema tugasnya terkait dengan desain BIMTEK. Nah, misalkan instruksinya. Instruksi tugas sebagai berikut. Sebagai berikut, misalkan titik 2. Yang pertama saya contohkan, pelajari modul. Yang kedua, kerjakan tugas dalam bentuk PPT, kemudian di PDF-kan, lalu di-upload di LMS. Ini contoh. Apabila ada bahan tugas lainnya dalam bentuk file, itu tidak boleh lebih dari 1 MB. Misalkan saya contohkan, ini ada bahan tugas yang lainnya. Misalkan pilih file, saya filenya disimpannya dicari, Bapak dan Ibu, filenya disimpannya di mana. Kemudian saya contohkan, ini beberapa filenya. Nah ini saya buat di sini. Nah, filenya sudah ada, saya lampirkan. Kemudian baru klik di pojok bawah kanan itu ada kata simpan. Kita klik simpan. Simpan. Setelah kita mengenal fitur tugas, fitur selanjutnya adalah diskusi pelatih. Ini di sebelah kanan ada diskusi pelatih. Ini Bapak dan Ibu. Nah, diskusi pelatih ini, nah nanti kita klik diskusi pelatih. Setelah saya klik di diskusi pelatih, akan muncul diskusi pelatih, nomor, kelas, modul, dan aksi. Apabila mau melakukan diskusi pelatih, Bapak dan Ibu bisa klik kelola. Nah, kelola yang dalam tulisan pojok kotak hijau ini, kelola, ini sudah ada beberapa diskusi yang sudah saya buat. Apabila ingin menambahkan diskusi yang lainnya, Bapak dan Ibu misalkan klik tambah diskusi. Ya, tambah diskusi. Misalkan di sini temanya adalah moderasi beragama, misalkan contoh saja. Kemudian waktunya, misalkan tanggalnya tanggal 27, waktunya misalkan jam 10, misalkan 00, contoh. Contoh misalkan 00, misalkan selesainya adalah tanggal 27 lagi, misalkan kita waktu selesainya jam 12, misalkan 12. 00, kemudian di sini ada 00. Kalau sudah, instruksi diskusi sebagai berikut, misalkan. Instruksi diskusi sebagai berikut, contoh saja. Ini 1, pelajari modul. Contoh, ini hanya contoh Bapak dan Ibu. Pelajari modul. Yang kemudian kedua, kerjakan tugas dalam LK, kemudian di PDF-kan, lalu di-upload di LMS. Apabila ada bahan diskusi lainnya, Bapak dan Ibu bisa di file ini, pilih file, tidak boleh lebih dari 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB, Bapak dan Ibu bisa mengkompres file tersebut secara online. Kita pilih file, kemudian saya contohkan di sini. Nanti ya,
Saya contohkan sudah open. Nah, apabila ingin mencantumkan bentuk bahan file dalam bentuk video YouTube, maka Bapak dan Ibu bisa mencantumkan link YouTube-nya. Misalkan saya tempel link YouTube-nya seperti ini, kemudian baru kita simpan. Vicon tidak, misalkan kalau menggunakan Vicon iya atau menggunakan tidak, kita Vicon tidak simpan. Oke, nanti akan tulisan berhasil. Selanjutnya adalah fitur setelah kita diskusi Vicon, kemudian Bapak dan Ibu, kita ada fitur selanjutnya adalah diskusi ya, Vicon. Diskusi Vicon, fitur selanjutnya diskusi Vicon, nanti akan muncul materi LMS, kemudian apabila ingin menambahkan materi, Bapak dan Ibu klik di kanan atas itu ada tambah materi. Misalkan materinya tentang asesmen penilaian, kelasnya adalah pedagogik 3, misalkan modulnya juga modul pedagogik 3, waktunya misalkan akan tanggal 27. Nah, ya kan 27, kemudian mulainya misalkan di sini jam 13.00 misalkan. Selesainya jam 16 misalkan. Oke. Kemudian provider yang sudah disediakan di LMS ini hanya Jitsi. Bapak dan Ibu bisa menggunakan provider lain. Nah, di sini kita klik bisa menggunakan Zoom Meet atau menggunakan Google Meet. Apabila menggunakan Zoom Meet, klik Zoom Meet, maka link Zoom Meet-nya klik di sini, ditempelkan di link sini. Kalau mau menggunakan aplikasi yang sudah tersedia LMS, maka menggunakan Jitsi. Kalau sudah selesai, baru kita simpan. Maka tulisan checklist berhasil. Selanjutnya adalah ada fitur selanjutnya yaitu tugas remedial. Nah, ini setelah diskusi Vicon ada tugas remedial. Di tugas remedial ini nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan tugas remedial, bisa tambah tugas remedial apabila mau melakukan remedial. Tugasnya seperti apa, lalu buat tugas. Buat tugas, misalkan buatlah mind map, buatlah peta konsep moderasi beragama misalkan. Contoh misalkan. Nah, baru kita buat tugas remedial. Contoh si modul terus. Kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu kembali ke dashboard awal. Di dashboard awal ini, Bapak dan Ibu akan muncul, ini rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini adalah rekapitulasi nilai daring. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik di sini adalah filter untuk mengetahui rekapitulasi secara daring. Nah, peserta yang sudah mengikuti kegiatan BIMTEK atau PKB via LMS. Nanti nilainya sudah ada, ini pesertanya contoh 1, contoh 2, contoh 3, nilainya sudah terekam semua. Bapak dan Ibu, terima kasih. Demikian tutorial penggunaan LMS SPAS pada kegiatan PPKB Guru Pendidikan Agama Islam Pedagog 3. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.